apa yang dikatakan oleh Pak Rudi Masud dan Gubernur Kalimantan Timur ini mungkin sebuah candaan, ya, tapi masyarakat itu bisa dianggap pembulian, ya. Tapi saya secara pribadi juga ketika melihatnya Pak Rudi Gubernur Kaltim ini ketika menyatakan Pak Dedi atau Pak Gubernur Konten ini sambil tertawa ketika mengomongkan. Jadi ya memang itulah juk yang dikemukakan oleh seorang pejabat di dalam ruang publik pejabat juga. Sahabat usia Mas, pada saat ini saya ingin berbicara mengenai Dedi Mulyadi selaku Gubernur Provinsi Jawa Barat. Sejak dari awal dia dilantik sampai saat ini terus-menerus menjadi sorotan publik. Mengapa terjadi demikian itu? Karena memang apa yang dilakukan adalah fenomenal. Dia dekat dengan rakyat. Dia punya gagasan-gagasan yang boleh dikatakan sangat cemerlang. Gagasannya adalah pro dengan rakyat. Tapi ingat bahwa Dedi Mulyadi ini namanya betul-betul luar biasa. Coba, panggilannya cukup banyak loh Dedi Mulyadi itu. Pertama kali ada panggilan yang namanya Demul. Lalu yang kedua KDM. Dan yang ketiga, di mana Provinsi Jawa Barat ini orang menyebutnya Bapak Aing. Dan yang terakhir ini yang ada di rapat DPR RI yang ada di Komisi 2, ada panggilan lagi, yaitu Dedi Mulyadi Konten. Mulyadi Konten. Atau Gubernur Konten, itu yang paling tepat. Ya, Gubernur Konten. Luar biasa. Dan yang menyebut itu pun juga boleh dikatakan sesamanya, sesama gubernur. Kan berarti sahabatnya. Dan dia adalah gubernur dari Kalimantan Timur. Ya, cukup jauh dari Jawa Barat ke Kalimantan Timur. Tapi itulah orang melihat. Ya. Jadi Pak Rudi Masud itu ya, yang ada di Kalimantan Timur ketika rapat di DPR RI tentang pencairan ya, bantuan pemerintah pusat ke daerah tentang transfer daerah itu, ketika menyebut nama Dedi Mulyadi itu disebutnya Gubernur Konten. Ya, tentu ini membuat gelak tawa dari setiap peserta yang hadir. Ya, di situ juga ada Ibu Wamen, ya, ada gubernur juga yang ada di ujung Sumatera Utara sana, juga ada gubernur yang di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, ini kan semakin terkenal nama Dedi Mulyadi. Nah, sudah ada panggilan 4 untuk nama Dedi Mulyadi. Nah, yang paling terakhir Gubernur Konten. Kenapa disebut Gubernur Konten? Ya, karena beliaunya ini, Pak Rudi Masud ini, melihatnya kan memang Pak Gubernur Konten ini setiap hari mengunggah ya, konten-konten yang baru. Ya, mengunggah hal-hal atau berita-berita yang dilakukan oleh Dedi Mulyadi selaku Gubernur Provinsi Jawa Barat. Nah, akhirnya lah dia menyatakan Gubernur Konten. Dan ini tidak ada yang bisa melakukan atau meniru seperti yang dilakukan oleh Dedi Mulyadi. Karena Pak Dedi Mulyadi ini sudah cukup lama melakukan kegiatan
sebagai konten kreator ini. Kalau gubernur-gubernur yang lain kan secara umum lebih banyak duduk di kursi, ada di belakang meja, ya, lalu rapat-rapat, dan jarang sekali turun ke bawah. Ya, karena semuanya yang melakukan adalah staf-stafnya, ya, mungkin juga ahli-ahlinya, atau justru tukang-tukangnya, ya, atau bahasa kasarnya kuli-kulinya yang melakukan pekerjaan-pekerjaan itu. Karena Pak Deddy Mulyadi ini kan mau turun tangan. Tapi begitu beliau mendapat giliran untuk menyampaikan presentasinya di DPR RI itu, ya, pada bagian akhirnya dia menutup bahwa ya memberikan ucapan terima kasih. Ya, itu kan pujian yang luar biasa. Tapi paling tidak dia juga menyatakan bahwa apa yang dihasilkan dari konten itu, yaitu terjadi sebuah penghematan yang luar biasa. Ya, karena anggaran untuk publikasi, untuk media sosial itu yang bekerja sama dengan pihak lain yang ada di luar pihak swasta itu mencapai biayanya 50 miliar rupiah. Tapi dengan dia melakukan apa kegiatan-kegiatan yang ia lakukan, ia unggah, itu justru terjadi penghematan yang luar biasa, turun menjadi 3 miliar. Ini kan akhirnya ada penghematan yang sampai 90% lebih. Ya, 90% ini tentu bisa dialokasikan untuk kegiatan yang lain. Karena memang Pak Deddy Mulyadi ini kan punya keinginan, punya kerinduan, punya visi, yaitu untuk kesejahteraan rakyat. Uang yang dari rakyat masuk ke pemerintah, kembali lagi kepada rakyat. Itulah yang diharapkan oleh Deddy Mulyadi. Nah, tentu saja apa yang dapat dikemukakan ini ada fakta-fakta baru yang bisa langsung dilihat oleh masyarakat. Ya, biasanya kan tidak seperti itu, rapat, ya, atau mungkin gubernur turun ke masyarakat, ya, publikasinya ada, tapi tidak seheboh dengan konten-konten yang diunggah oleh kanalnya Pak Deddy Mulyadi sendiri. Ya, jadi dengan demikian publikasinya menjadi sangat cepat, dan itu tidak pernah terjadi sebelum Pak Deddy Mulyadi jadi gubernur. Jadi gubernur yang baru lalu Pak Ridwan Kamil juga tidak pernah banyak publikasi, sekalipun ada mercusuar taruhlah proyek-proyeknya Pak Ridwan Kamil itu, nah, seperti pembangunan masjid, nah, itu boleh dikatakan mercusuar, ya, untuk provinsi Jawa Barat loh, ya, bukan untuk level nasional. Ya, tapi ya masyarakat tidak seheboh sekarang ini di dalam menanggapi, ya, sehingga ada predikat lah yang baru juga kan, ya, kasus-kasus ya nggak sampai 1 bulan yang lalu lah dia disebut sebagai panggilan Bapak Ain. Ini kan sangat luar biasa. Nah, jadi apa yang dikatakan oleh Pak Rudi Masud dan Gubernur Kalimantan Timur ini mungkin sebuah candaan, ya, tapi masyarakat itu bisa dianggap pembulian, ya. Tapi saya secara pribadi juga ketika melihatnya Pak Rudi Gubernur Kaltim ini ketika menyatakan Pak Deddy atau Pak Gubernur konten ini sambil tertawa ketika mengomongkan. Jadi ya memang itulah juk
yang dikemukakan oleh seorang pejabat di dalam ruang publik pejabat juga itu. Jadi semua yang hadir akhirnya kan tertawa, ya, menjadi sebuah hiburan tersendiri. Nah, jadi dengan demikian biaya yang tadinya sungguh luar biasa. Jadi kan itu masuk ke pihak swasta kan, yang 50 miliar itu karena bentuknya kerjasama antara Pemprov dengan media yang mengunggah berita-berita provinsi. Ya. Tapi itu bisa ditekan sampai 3 miliar. Nah, inilah contoh bahwa Pak Deddy Mulyadi melakukan penghematan. Dan ini juga sesuai dengan program salah satu visinya, yaitu melakukan penghematan. Seperti Presiden juga melakukan penghematan. Jadi ada keselarasan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, khususnya pemerintah Jawa Barat yang dipimpin oleh Gubernur Deddy Mulyadi. Penghematan dari segi media, dari segi komunikasi, ya, turunnya sampai 90% lebih. Ini kan sungguh luar biasa. Tentu nanti bisa dipakai untuk kesejahteraan rakyat. Oke, itulah Deddy Mulyadi yang sungguh sangat fenomenal. Pekerjaan-pekerjaannya semua memang dipublikasikan. Dan akhirnya juga bisa menimbulkan pro dan kontra. Mana yang pekerjaan kegubernuran dan mana pekerjaan tentang seorang content creator, akhirnya juga menjadi bias itu. Tapi sekali lagi toh, apa yang dikemukakan, apa yang diunggah, apa yang dipublikasikan itu semua merupakan kegiatan gubernur. Karena dia pejabat politik, maka dia tidak selalu harus ada di kantor. Dia bisa berkantor dengan cara apapun, ya, di mobil, ya, bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan. Ketika melakukan perjalanan, itu juga bisa membuat catatan-catatan, ya, mungkin stafnya akan melakukan pencatatan. Nah, itulah yang dia lakukan. Ya, begitu turun, ya, mungkin timnya kreator ini juga langsung sigap untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan, baik itu pekerjaan kegubernuran maupun pekerjaan yang bukan kegubernuran. Tapi yang saya lihat, sesungguhnya pada saat ini Deddy Mulyadi setiap mengunggah konten-konten yang terbarunya itu selalu berkait dengan pekerjaan-pekerjaan gubernur. Nah, kalau dikritik ya nanti tergantung bagaimana tugas DPRD Provinsi Jawa Barat yang mempunyai tugas mengawasi tindakan-tindakan, program-program dari gubernur apakah sejalan atau tidak. Tapi pastilah nanti akan ketahuan kalau memang pihak DPRD melakukan pekerjaannya dengan baik dan berhubungan dengan mitranya selaku gubernur itu. Ya. Semoga Deddy terus menginspirasi banyak tokoh masyarakat, ya, banyak menginspirasi teman sejawatnya gubernur-gubernur yang ada di Indonesia, juga betul-betul nanti rakyat merasakan sejahteranya atas prestasi yang dikemukakan, yang dipimpin oleh Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat. Oke, sampai di sini. Bye-bye.